Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di Selamat Berefleksi. Kali ini bersama saya, Penatua Wawan Stephen Lumombo. Dan pada hari ini, bacaan yang diambil dari 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai dengan 12 mengambil tema Jangan Menduakan Allah. Raja Ahazia adalah Raja Yehuda yang ke-6, merupakan anak dari Yoram dan juga ibunya Atalia. Atalia ibunya merupakan anak dari Ahab, yaitu merupakan Raja Israel yang terkenal sekali dengan kekejamannya. Dan pada renungan hari ini dikisahkan bahwa Raja Ahazia mengalami sakit yang dikarenakan ia terjatuh dari kisi-kisi kamarnya. Namun apa yang dilakukan oleh Raja Ahazia? Yang dilakukannya adalah mengutus orang-orang suruhan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, yaitu dewa dari orang Filistin. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahazia membuat Tuhan sangat marah, sehingga Tuhan melalui Nabi Elia mencoba menyampaikan berita tentang penghukumannya. Raja Ahazia yang mendengar kabar dari orang-orang utusan tersebut kembali mengutus orang-orang suruhannya untuk menemui Elia, bahkan meminta mereka untuk membunuh Elia. Dan yang perlu kita semua ketahui, bukan hanya satu kali Raja Ahazia menyuruh orang-orang suruhannya untuk membunuh Elia, melainkan beberapa kali. Namun apa yang terjadi? Semua digagalkan oleh Allah, karena Allah menghendaki Raja Ahazia mati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi bahan refleksi untuk renungan hari ini. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh menduakan Allah? Kita tidak boleh menduakan Allah karena seperti apa yang sudah kita pelajari dan yang kita tahu tertulis dalam Alkitab, bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ia sangat tidak menghendaki kita semua umatnya menduakan. Dan Allah akan menjadi sangat marah dan murka kepada kita jika kita menduakan Tuhan. Lagi pula, semua yang kita miliki, semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, semua yang dipercayakan kepada kita, itu semua berasal dari Allah. Bagaimana mungkin kita sebagai umat manusia bisa menyakiti hati Tuhan dengan menduakan Allah itu sendiri? Lalu yang menjadi bahan perenungan kita yang kedua hari ini, alasan apa saja yang membuat orang memalingkan wajahnya dari Allah? Bapak Ibu Saudara, kalau kembali kita melihat bacaan yang sudah kita baca tadi, Raja Ahazia memalingkan wajahnya dari Allah. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pengaruh budaya, kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun untuk menyembah Allah lain, untuk menyembah patung-patung. Itu membuat Raja Ahazia juga turut serta menyembah Allah lain dan menaruh kepercayaannya kepada Allah lain. Mengapa demikian? Karena pada masa itu mereka butuh sosok Allah yang berbentuk dan yang dijadikan bahan sembahan adalah patung. Lalu yang berikutnya adalah ajaran dari orang tua. Ajaran dari orang tuanya untuk menyembah Allah lain, untuk mengenalkan patung-patung. Itu membuat Raja Ahazia juga memalingkan wajahnya dari Allah. Pada masa sekarang, tidak jarang juga kita memalingkan wajah kita dari Allah. Yang menjadi alasannya, mungkin salah satunya karena kita mengalami kecewa. Rasa kecewa yang berangkat dari kegagalan-kegagalan yang kita alami. Mungkin kalau adik-adik yang masih bersekolah, kegagalan dalam mengikuti ujian, nilainya yang tidak bagus, tidak memuaskan, menjadi kecewa, marah kepada Tuhan. Atau mungkin bagi teman-teman muda yang mengalami gagal dalam percintaan, yang membuat teman-teman muda
berpaling dari Tuhan, marah sama Tuhan, dan juga kegagalan-kegagalan lainnya, mungkin kegagalan usaha, dan masih banyak lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala kekecewaan dan kegagalan-kegagalan yang kita alami janganlah membuat kita jauh dari Tuhan, melainkan membuat kita semakin dekat, semakin rindu, dan meminta petunjuk kepada Allah Tuhan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang ingin selalu kita, umatnya, selalu dekat kepadanya. Dan hanya kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Dan percayalah, Allah pasti akan menolong kita. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.